Jadi gimana tuh ceritanya tuh yang Metro itu? Hah? Masa nggak Coba manajernya dia nggak tahu? nggak, itu yang posting coba namanya juga nggak tahu siapa yang posting. Kalau yang posting situsnya Metro TV baru bener ya, sih yang posting saya nggak tahu siapa. Bilang tiap hari Sabtu lagi sudut fotografi. Iya gila, 8 Agustus mulai tayang, gak pernah ada plan pembicaraan sama sekali, syuting juga belum, nggak mungkin banget. Makanya, Bang, punya apa teman-teman dulu ya? Akbar Ya, Angkasa, Sarbulyono, apa kabar? Oh, lo Mas Andri Huzen, apa kabar? Aduh, Fabiola Ponto, Surabaya, apa kabar? Mbak Sulilang, Hibi no, itu, Novita Fabian Ponto tuh Go, teman Kompas dulu. iya, Surabaya kan. Alvindo Putra, Peter Saputra, Sarbuyono, Galcit, Kosmas, Wiki, Elmar. Iya, ada Om Yase. Om Yase, masker gue hilang. Ketinggalan di kafe. Waktu sama Bang Arbain, kan Bang Arbain yang bukan nyolong ya. Sembarangan. Om, tadi telat gabung. Tadi udah ada yang nanya belum ya? Perlu nggak kita ngajak ngobrol sama objek sebelum memulai human interest? Perlu Apa aja. itu? Ayo Bang, perlu nggak Iya, nggak bisa dibikin rumus, nggak bisa dibikin rumus. Ada yang perlu, ada yang nggak bisa ngobrol, ada nggak bisa berhenti juga bisa gitu loh. Gini loh, banyak orang tuh nganggap semua itu general. Kalau itu ya semua dulu gitu, enggak. Justru dunia ini menarik karena macam-macam orang. Ada di Pudong itu nggak usah ngomong-ngomong, ada motel mereka santai aja, nggak kaku itu. Jadi Pudong. ada saatnya perlu, ada saatnya langsung hajar Mas gitu ya. Kalau Justru itu pengalaman seninya segitu. hidup ya. Betul. Adaptif, Anda harus adaptif itu, seninya hidup seperti itu. Kalau semuanya ada rumusnya, hidup ini kaku banget. Bisa dirumuskan, perlu. Semua orang ngomong terus dulu akhirnya. Iya. Akhirnya nanti malah diajak ngomong, malah dia pas di post di foto malah post ya. Iya. Nih dari Mas Arif Bas, kalau di organisasi jurnalis foto, apakah ada pembekalan terkait kode etik foto jurnalis? Ada, tapi saya sumpah, saya redaktur foto 29 tahun ya. Saya pernah baca dan nggak inget ya. Saya di Kompas tuh akhirnya semua pakai nalar dan perkembangan setempat. Saya contoh foto ini ya. Foto fashion seperti ini, sekarang nggak mungkin Anda keluarin lagi nih. Ini foto fashion loh, seperti ini. Sekarang kelihatan pusernya nggak mungkin keluar ya. Tuh. Bisa. Puser dari kena aurat sekarang, nggak bisa. Bisa kena ventung nanti abang. Karena nggak bisa. Gitu. Terus ini juga nih mana? Ini juga nggak etis ya, lihat ini. Masa seperti ini kan, kalau tidak dalam kondisi bagus itu kan asli, tapi nggak bisa gitu loh. Nah ini sama yang ini waktu itu rame ya, ini Abu Rizal Bakri dengan angka yang netes-netesnya, ini sempat rame. Ini secara undang-undang nggak salah. Ini angka netes-netes nih, nah nih. Time juga pernah nih, love him, hate him, love itu dicium, hate itu ditonjok ya. Lebih gila lagi majalah Time lihat ini. Donald Trump, President of the Divided States of America. Divided States bukan United. Divided. Jadi cover itu. Ini opini ya. Ini opini media ya. Ini opini media juga. Ada yang cinta, ada yang benci. Ini opini. Mendesu ya. Saya milih ini. Bang, banyak yang ya. Itu 15 detik terakhir itu abang nggak kedengaran sama siapa-siapa. Itu nge-lag tuh bang. Barusan. Iya. Waduh. Ya udah langsung ke Kamdesu. Oke. Ya, tadi majalah tadi nggak ada. Yang time terakhir ada. Oke, saya tunjukkan nggak ada. Saya ulangi lagi ya. Ini Tempo punya opini sebenarnya soal Abu Rizal Bakri. Siapa peduli Bakri? Abu Rizal Bakri mukanya angka netes itu kan. Betul. Ini Times. Love him dicium, hate him ditonjok matanya hitam ya. Ini Times coba Trump. President of the Divided States of America menyatakan ketidaksukaan sama Trump dengan mengatakan bahwa Amerika yang terbelah ya. Ini secara nggak salah. Tetapi ya ada yang merasa kok masa presiden digituin. Nah di Indonesia terjadi tahun 98. Saya sebagai redaktur foto milih foto ini. Kamdesu sama Soeharto. Nah beberapa orang kok aku nggak rela ya presidenku digituin walaupun gue nggak suka sama Soeharto. Tapi ya nih Kamdesu sombong ini kan. Soehartonya terpuruk ini. Iya. Gue kok nggak rela ya negara gue digituin walaupun gue nggak suka Soeharto tapi gue nggak rela gitu kan.
Ya, ada dengan berbagai pendapat akhirnya HL Kompas bukan ini. Ya, beda kan Kamdisunya lebih lunak tuh. Kamdisunya lebih lunak, ya. Soehartonya juga nggak Betul. tertekan gitu. Ini beda sekali kan, ini Kamdisunya sombong kan. Soehartonya kayak tertindas gitu. Betul. Sementara ini tidak ya. Jadi kadang-kadang ada rasa waduh kok presiden gue digituin ya gitu ya. Itu kadang-kadang nasionalismeku terusik misalkan seperti itu juga bisa gitu loh. Oke, ada pertanyaan lagi? Belum. Oke, saya teruskan lagi ya. Ini foto, lomba foto human interest. Ini juara pertamanya. Karena nggak dipublikasikan, oke-oke aja. Ini foto kan gila, mbak ini dandanya dandan habis, nangis mewek, mangku helm itu kan. Oh, ini udah lama jadi udah nggak masalah ya. Ini kalau dulu nggak saya publis karena apa? Mbak ini ternyata habis wisuda adiknya atau saudaranya di JCC, pulang naik ojek, lampu merah dia capek, tasnya di depannya tukang ojeknya jalan terus nggak tahu dia turun, dia ketinggalan dengan helmnya tukang ojek gitu loh ceritanya. Itu kan secara cerita menarik, tapi kan kita nggak bisa menciptakan kemalangan orang lain jadi cerita gitu loh. Terus ini juga nih, ini juga susah nih. Ini Mangokal Holi. Mangokal Holi itu tradisi di Batak, jenazah dikeluarkan lagi dari kuburnya, dicuci, terus semua saudara menghormat. Ini kan walaupun ini foto bagus banget, saya pun bagus, tapi tidak semua orang berani sampai tengkorak gitu loh. Ini saya mau di Kompas ini. Ini kayak Rambu Solo ini, di kan? itu ya, Toraja ya. Iya. Oh, ada juga di Batak ya. Itu pertanyaan tuh. Ya, ini di Batak namanya Mangokal Holi, Mangokal Holi ya. Ini bagus tanya foto human interest pakai drone ada nggak? Ya ada lah, ada. Saya punya foto yang bakar tongkang itu pakai drone saya. Oke. Terus ini coba lihat. Ini serem ya, loh bayi kembar siam seperti ini kan serem kan, mengerikan ini. Jadi ini mengerikan kan foto ini kalau dimuat. Aduh. Mengerikan kan, ya. Iya. Ini mengerikan kan. Nah, Kompas muat yang ini. Ini walaupun nggak terlalu mengerikan kan, di dalam kepala itu adalah kepala cadangannya kan, tetap infonya nyampe kan. Betul. Tapi kan nggak seserem tadi gitu loh. Jadi kadang-kadang bagaimana cara menyampaikan ini juga nih. Ini foto ini saya di Facebook di ban ini. Padahal ini HL-nya Kompas nih. Telanjang bulat ya, pakai kotekak ini. Saya di Facebook di foto ini saya naikkan di ban ini. Yahukimo 2005. Gagal panen di Kabupaten Yahukimo, Papua, Desember 2005 ya. Jadi mereka petani memang kayak gini. Cuma waktu itu saya naikkan di Facebook, saya di ban sehari. Nah ini juga nih. Mayat. Ada bayangan mayat, hampir 300 mayat. Dan Kompas mau memuat fotonya. Gimana cara menghaluskannya? Tuh, kok fotonya hilang? Mana sih? Peristiwa 98. Hampir 300 mayat saya foto di kamar jenazah. Yang bisa hilang ya? Dari Jogja Department Store itu ya? Ini, tuh. 300 jenazah ini. Kenapa dihitam putihkan sama Kompas? Karena walaupun udah dimasukkan karung-karung hitam ini, tapi bercak-bercak merahnya masih kelihatan ini. Kalau kelihatan merah-merah di hitam-hitamnya masih kelihatan bercak-bercak darah dan memang fotonya menyeramkan. Sorry ya, yang nggak tahan sadis, tolong jangan lihat ya. Saya kasih tahu dulu berikutnya ini nggak etis. Kompas mau motret banyak sekali, tapi tidak ada yang dimuat. Ini contoh ini ya, mbak kepala manusia ya. Oke, seperti sampit. Itu juga Kompas motret semua, fotografer motret. Tetapi kita tidak publikasikan. Ingat, memotret dan mempublikasikan dua hal yang berbeda. Oke. Ya. Ada apa kabar ya? Oke, aku bacain pertanyaan ya. Dari Dekiarova. Kalau foto perang ada sensor dari tentara nggak Om? Tentaranya yang nyensor? Ya nggak tahu. Gini ya, perang itu hanya bisa diliput oleh negara yang terlibat. Irak lawan Amerika. Indonesia nggak mungkin liput. Kayak liput sepak bola. Di pinggir lapangan emang mati. Perang itu hanya diliput oleh negara yang terlibat. Jadi kita numpang tentara Amerika atau numpang tentara Irak. Ya nggak mungkin tentara itu pasti ngajak yang menurut dia layak dipublikasikan dong. Tentara yang membawa sifat, pasti membawa area-area yang dia tambah positif. Nggak mungkin yang dia melakukan tidak yang dimasukin. Nggak mungkin itu. Kecuali waktu perang Vietnam itu Eddie Adam tuh dapat sisi-sisi lain yang Amerika itu kurang ajar misalkan ya. Seperti yang nembak Vietcong segala itu kan ya. Tapi sekarang apalagi makin hati-hati.
Hati-hati sekali. Pasti yang diajak itu ke tempat-tempat yang positif. Pasti nggak mungkin ke tempat yang negatif. Tentara lagi bangun jalan, ngasih apa penduduk, pasti itu Masih yang penduduk, bawa. iya. Iya. Pas dia bantai suatu kampung yang dicurigai pengkhianat itu nggak mungkin bawa Nggak wartawan. mungkin, iya. Jadi nggak akan disensor karena pasti wartawan nggak bisa pergi sendiri kok. Nggak bisa, nggak mungkin. Liputan perang itu beda sama liputan sepak bola. Itu ya Mas. Oke, ini dari Mas Yuda nih. Kalau untuk mencomot foto di sosial media itu sebenarnya hukumnya bagaimana sih Om? Nah, Etika. Jadi Tidak ada kalau hukum. fotoku dicomot, ya tak ramein aja gitu loh. Kalau ada mau pakai hukum, pakai pengacara, mau nggak keluar duit, gitu kan? Jadi jangan, kalau nggak mau dicomot, jangan naikin di medsos. Itu hukumnya. Ada yang ngomong nggak bisa dong Om, itu kan kayak kalau nggak mau pergi, jangan, kalau nggak mau ke jalan jangan pergi. Bukan. Persamanya adalah kalau nggak mau kotor jangan jemur di luar, jemur di dalam halaman, misalkan seperti itu. Itu persamaannya seperti itu. Banyak Jadi orang tuh kepengen pamer tapi nggak mau dicomot. Saya pernah dimaki-maki netizen ya. Saya bilang semua foto yang ada upload itu bisa di-download. Dipikir bisa tuh boleh, bisa tuh can, possible. Anda nggak mungkin protek kalau dari di upload, protek dengan klik kanan pun Anda bisa print screen kan. Jadi saya ngomong waktu itu ya, semua foto yang udah diupload itu bisa di-download, bukan boleh. Aku udah bisa kan boleh. Aku diajar dikira ngajarinnya nggak bener. Ingat ya, download boleh, make yang nggak boleh. Itu orang suka salah ya. Foto dia tuh di-download boleh nggak Om? Ya monggo aja download. Foto saya nggak ada yang pakai watermark ya. Semua foto saya di Instagram, di Styler, di Twitter. Twitter saya baru tahu Twitter tuh akhirnya SOI. 16 megapiksel bisa 16 megapiksel di Twitter. Iya. Saya nggak tahu apakah yang download saya sendiri atau orang lain nggak tahu ya. Tapi saya ambil foto saya yang saya naikkan utuh gede, saya download segede gitu lagi loh. Ukurannya nggak berubah loh. Jadi Twitter sekarang gede sekali. Sisi panjangnya 4.500, saya download lagi 4.500 lagi loh. Saya malah kaget, wah serem juga. Tapi intinya adalah download boleh, yang jadi masalah adalah make. Jerry Arum pernah ngajarin saya gini, Mas, kalau dapat foto bagus, upload duluan. Jadi lain kali ada orang ngaku deh, aku udah upload tanggal sekian. Itu kan itu nggak bisa bohong. Aku duluan udah upload, kamu baru punya sekarang. Itu ajarannya Jerry Arum. Nanti persoalan mau dipakai orang itu urusan belakangan gitu ya. Iya, ributin. Itu aja. Ya ributin. Yang pasti gini kalau diupload ya jangan takut dicolong. Kalau nggak mau dicolong ya jangan diupload. Nothing you can do. Makanya ada sisi positif sama negatif. Satu, kalau foto kita dicolong ya kita tambah terkenal fotonya, ya kan? Iya, memang. Kalau kita mau pengacarain, ya lihat dulu nilainya seberapa, siapa dulu yang ambil gitu kan. Nanti malah kita rugi, gitu kan. Ambil positifnya. Seorang rekan, fotonya dipakai sebuah maskapai penerbangan, ya. Nggak tahu dapat dari mana jadi billboard. Dia nuntut, wah, yang dapat duit pengacaranya. Dia ujung rugi waktu cuma dapat gas berapa malah tekor. Yang dapat nama pengacaranya. Saya berkali-kali tawari pengacara tuh, tuntut aja ini, moh enak aja lu dapat nama, gue capek doang nanti. Saya ramein aja di sebuah foto saya dipakai sebuah rumah makan ya, hiasan seluruh rumah makan. Saya baru tahu belakangan. Saya ramaikan, ya diselesaikan semua kasih ke saya, malah saya punya pinggir-pinggir gede kayu jati bagus tuh. Biarkan plus 62 aja yang menghukum. Yang menghukum. Dari Abai ini, tanggapannya tentang foto hasil yang siapa gitu. Pokoknya mayat korban COVID dibungkus plastik gimana gitu. Oh, itu yang National Geographic tuh ya. Ya itu suatu fakta yang ya serem ya, bisa lah. Ya bagus itu National Geographic kalau salah ya. Yang serem itu fotonya lagi mulai viral tuh. Dibungkus plastik tadi ya, itu suatu fakta ya mengingatkan orang lah ya, mengingatkan orang. Untuk kali ini saya setuju aja, tapi kalau nggak ada COVID tiba-tiba ada foto mayat bungkus plastik dibuat ya nggak nyambung ya. Kalau sekarang peristiwa ini kan saling mengingatkan karena banyak orang nggak takut bilang itu bohong kok. Menurut saya perlu ada foto-foto seperti itu supaya orang diingatkan menurut saya. Iya, makanya foto itu juga terkait dengan peristiwa ya. Waktu yang terbatas juga yang Abang dulu pernah sampaikan kan. Terkait dengan waktu peristiwa. Jadi foto itu berharga sekarang karena pas masa COVID gitu. Jadi tidak etis sekarang bisa agak etis nanti. Ya. Etis satu dari bisa terhadap waktu. Betul. Jadi gitu ya.
Nah, ini nggak bisa pernyataan gini nih. Ini dari Xtoper nih, dibikin pernyataan. Jadi bisa dikatakan foto yang bagus sebagian besar itu melanggar etika fotografi dong, Bang? Ya enggak lah. Ada menerjemahkannya ngasal ekstrim. Ya nggak bisa gitu ya. Nggak bisa gitu ya, Mas Xtoper. Nggak bisa gitu. Dari Yusto Fernando, pernah nggak motret sampai buat surat perjanjian untuk publikasinya, Om? Ya itu saya bilang tadi Olimpiade Asian Games, NBA itu saya teken bahwa foto yang saya hasilkan itu hanya untuk publikasi tentang NBA dan ada batas waktunya. Ada batas waktunya. Setelah itu saya nggak boleh publikasi lagi. Jelas itu. Saya beli foto dari Reuters pun ada batas pemakaiannya. Lewat tanggal ini udah nggak boleh lagi. Ada. Bisnis itu semua hitam putih. Saya motret Olimpiade, jangan kalau Olimpiade motret Beyonce yang ramai waktu itu. Saya harus tekan bahwa foto ini hanya untuk publikasi. Adi Lau, saya motret Adi Lau, besoknya dan SMA cetak. Saya ditegur oleh manajer yang di Indonesia. Kompas nggak bisa ngasih orang gitu seperti itu. Jadi foto itu ada perjanjiannya selalu. Oke. Dari Panji Arka, ini tadi udah dibahas ya. Tinggal apa? Fotoku dicolong orang lain, apakah saya wajib melaporkannya? Itu tadi. Ya terserah Anda. Terserah Anda. Anda melapor atau enggak ya siapa yang mewajibkan itu loh. Kalau saya nggak pernah saya laporin, saya ramein malah saya tambah terkenal ya. Saya bisa bully majalah, bisa bully sebuah rumah makan besar. Menurut saya kalau foto Anda dicolong, satu, Anda tahu bahwa foto Anda bagus. Terus dua, ada kesempatan Anda bisa nampang, bisa naikin oplah Anda ya. Itu naikin sisi positifnya tadi. Sisi positifnya. Jadi gitulah. Negatifnya nggak ada sih. File kita masih banyak. Ada orang ngomong gini, Om gimana supaya fotoku nggak bisa dicolong? Saya tanya, kenapa kalau dicolong emangnya? Rugi dong Om. Saya balikin. Kalau nggak dicolong lu untung berapa? Kalau dicolong rugi berapa? Sebutkan angkanya. Dia nggak bisa nyebutin angkanya kok. Yang ribut soal dicolong biasanya belum pernah jual foto malahan. Kebanyakan. Yang sering jual foto tahu mana foto dipublikasi mana tidak. Iya, kalau nggak dicolong sih kok nggak untung kok dicolong marah-marah ya kan? Emangnya kalau dicolong untung? Kalau dicolong untung ya dicolong marah-marah silakan ya. Nggak dicolong nggak untung, dicolong juga nggak rugi. Nggak bisa bilang angkanya kok marah-marah. Menurut saya salah. Ya. Mau tahu nih sejujurnya sebenarnya yang itu tuh cuman apa? Ya maaf ya. Pansos. Jadi terkenal lagi di Facebook. Foto gue dicolong loh sama gini-gini. Iya. Pansos. Waktu kampanye Pilpres kemarin, foto saya dipakai kampanye sebuah calon presiden ya. Pilpres kemarin tahun lalu. Saya ramein, fotoku dipakai, langsung dicopot, langsung diturunkan. Tapi saya sempat nampang, diserang haters juga. Ya, kesempatan kita nampang, justru Anda ambil keuntungan dong, jangan meratapi kemalangan ya, Anda rugi. Malah kita bisa pansos. Foto iya, bisa pansos. Berarti bisa. Berarti wah orang ini fotonya diambil loh sama bapak itu. Nah tapi gini, nyolong yang merugikan tuh gini, Anda motret foto cewek ya, terus dicolong jadikan di panti pijat itu pernah terjadi tuh buat di panti pijat online ya, saya masang foto asal-asalan, gila tuh modelnya marah-marah kan, ya itu udah hukum, udah delik hukum. Makanya kalau foto seksi-seksi jangan diposting deh, itu bisa pelintirnya bisa merugikan modelnya juga, kasihan modelnya. Itu teman-teman saya yang di sini yang dulunya zaman-zaman jahiliyah dulu suka motret KT, jangan asal publish ya kan. Soalnya foto 20 tahun lalu dia masih cantik kan. Sekarang dari nenek-nenek dibilang gitu. Ntar ngamuk lagi. Saya pernah sengaja motret seorang wanita yang hits di Instagram waktu masih halo. 15 detik nge-lag. Jadi abang cerita tadi tuh langsung disensor tuh tadi itu. Ulang lagi deh ceritanya. Jadi saya tahun 1995 di Jogja sebuah workshop di kampus, modelnya seorang wanita belasan tahun ya. Itu tahun 95. 25 tahun kemudian saya nemu klisinya, saya upload. Ternyata si wanita itu jadi tokoh Instagram yang hits banget ya. Wah, hits banget lah. Nah, foto itu dia upload di IG dia. Ini saya pernah kurus loh, dia ngomong gitu. Wah, saya dikabarin orang, Om ternyata yang Om foto itu dia. Wah, saya baru tahu. Nah, itu kan saya senang itu. Ternyata saya karena dia tokoh yang hits. Di foto yang di pinggir sungai itu kan masih kurus banget gitu kan. Iya. Loh, kamu tahu juga ya? Tahu juga ya? Halo, Agus. Bang, aku bacain pertanyaan ya, ini agak banyak nih. Iya. Takutnya. Dari Little Star Project. Gimana menurut Om tentang maraknya jasa edit wajah yang ambil karya foto newborn Om? Jadi ada beberapa karya teman yang tiba-tiba diedit wajah bayinya sama para tukang edit wajah bayi. Jadi itu bukan foto dia. Jadi dia tukang edit doang, tapi foto orang lain yang dia ambil gitu.
Itu etika lagi tuh Bang, masalah etika. Ya kalau sampai merugikan ya laporin polisi. Tapi kalau cuma levelnya level memalukan ya ramekan aja di medsos. Bangkrutkan usaha dia misalkan seperti itu. Gitu aja. Make it simple. Kalau sampai merugikan secara hukum, aku sih masih ingat misalnya nggak ada beberapa teman dulu yang dia nggak tahu artis atau band, dia bilang dibajak kan banyak VCD-nya, tapi malah dia biarin itu rezekinya mereka dari sana gitu. Saya udah dapat rezeki dari lain, yang gitu juga ngomongnya sih. Tapi itu kan juga rezeki tukang edit ya, walaupun dengan cara nyomot ya kadang-kadang. Kadang foto landscape kita juga diambil sama pelukis nih Bang, ya kan? Iya. Foto-foto landscape kita diambil sama pelukis buat jadi bahan dia gitu kan. Ya kalau saya pribadi sih biarin aja kalau saya buat dia nyari rezeki gitu. Iya, saya juga pribadi gitu. Iya. Kecuali disalahgunakan, dibikin yang sesuatu yang dampaknya juga akan merugikan orang lain ya. Itu mungkin berbeda. Iya. Kalau saya foto saya dilukis saya seneng aja. Sering kok saya minta, fotonya tak lukis boleh nggak, sih silakan aja. No problem. Tapi kalau muka Bang Arbani kulsir jadi bayi nanti gimana? Kan orang juga bahaya dong kalau ini beberapa kasus etika ya. Ini Siti Nurhaliza kan sekarang pakai jilbab. Apakah etis menampilkan foto Siti yang lama ya? Sebenarnya kesalahan hukum nggak apa-apa ya. Cuma ngapain nampilin foto yang lama gitu kan? Ini juga penyemprotan DBD coba. Masa celana dalam yang kepotret itu kan? Ini kan nggak sopan ya foto ini kalau HL apalagi ya. Terus ini nih Jenar sama Jenar ini ditolak karena lucu ya, ada yang putih ada Jenar, tapi kan posisinya kan dia megang bir sih, birnya juga saya sembunyikan, tapi paha kemana-mana juga ditolak di Kompas ya, ini yang nggak sopan. Nah ini coba perhatikan ini, malah di Bali nih plastik foregroundnya ada, iya, yang plastik juga nggak masalah, bulenya juga nggak masalah, tapi ini gak etis pasti ada marah gitu loh ya. Publis gitu. Ya gak etis kalau dimuat itu kan. Ini tadi udah ya. Ya ini apakah orang ini giginya ompong ini? Nah, janganlah, nggak ada untungnya mau dia gitu loh. Kayak Abang dulu motret Krisdayanti 30 tahun lalu sama sekarang. Iya. Beda banget mukanya. Iya beda banget. Sekarang udah cantik, udah tambal sana sini kan orang juga marah nanti kalau foto lamanya diituin lagi. Emang. Jadi etika karena waktu ya Bang ya. Jadi karena waktu ini pertanyaan ini 17 Agustus 2005 kalau salah ya, upacara 17 Agustus biasanya kan upacara penaikan bendera kan. Kompas motret bangkunya Legiun Veteran nih, Legiun Veteran pada tidur nih kan. Tidur ini. Waktu itu kita ada yang mukanya bengong, ada yang tidur itu kan. Apakah ini mereka akan marah? Enggak tuh, mereka malah foto ini masih the best of Kompas loh foto itu. Yang motret yang bodoh ya. Itu kita sekali-kali foto ini gimana ya? Tidur di hotel 17 Agustus. Mereka salah satu pendiri negara ini loh, Legiun Veteran kan. Tapi ya udahlah, mereka udah capek. Tinggal teksnya aja kan. Mereka udah dulu membangun negeri ini, sekarang mereka udah usur. Mereka waktu dirayakan mereka kelelahan ya. Tinggal teksnya aja gimana gitu loh. Teksnya aja gimana kan. Tapi buat mereka malah mungkin jadi bercandaan. Tapi kalau tentara yang masih muda-muda di foto pas lagi ketiduran, dia akan marah gitu kan. Marah. Tidak menunjukkan keituannya mereka gitu. Narasinya kan mereka dulu pendiri Republik ini ikut berjuang. Sekarang mereka waktu kita semua menikmatinya mereka udah capek, udah tua ya. Itu kan lebih menyentuh gitu kan. Betul. Teksnya aja gimana. Itu jadi HL Kompas dan The Best of Kompas juga, dan foto itu sambutannya positif kok. Nih, tapi udah dibahas tadi ini ya. Di sosial media beberapa kali orang tidak terima karena fotonya dipublikasikan. Apa setiap kali foto di tempat umum yang melibatkan wajah seseorang harus minta izin Om? Nggak usah. Tidak usah. Tidak usah. Perkecualian itu ada orang yang seperti itu ya. Dia silakan nuntut, nggak secara hukum dia hanya perdata bisa ya. Kalau ngomong perdata ya kuat-kuatan pengacara. Kalau secara pidana enggak. Ini ditanya sama Mas Edwin Prajusa. Mulai motret umur berapa Om? Saya? Iya. Saya umur 13 tahun cuci cetak udah bisa. Saya umur 13 tahun bisa cuci cetak ya. Tunggu. 13 tahun itu tahun berapa? Orang harus tahu. 74 SMP kelas 1. Jadi saya begitu masuk SMP, gini, saya itu udah punya tertarik fotografi dari kecil. Saya senang lihat klise, senang tertarik, lihat foto itu saya tertarik ya. Saya tiap kali berfoto itu saya liatin gimana cara motretnya, kenapa posenya begini, kenapa begitu, kenapa begitu, saya udah tertarik dari kecil ya, di bawah sadar. Masuk SMP ada ekskul cuci cetak foto, ada ekskul fotografi. Saya nggak punya kamera, saya melamar ikut sama pembimbingnya seorang bruder ya, bruder FIC.
Ini hanya untuk kelas 2, kelas 3. Terus saya bilang, apa hubungannya sama kelas? Oh, kamu mau ikut, ya udah ikut aja. Kamu nggak punya kamera kan, ya udah kamu nyuci cetak aja. Jadi saya dipaksa cuci cetak, dikerjain sama anak junior. Tapi saya malah seneng. Saya mau 13 tahun udah bisa nyuci, ngukur suhunya saya udah bisa pas. Nyuci dan nyetak belakangan ya, saya kelas 2 SMP. Tapi saya cuci cetak udah bisa, belum pernah motret. Masuk SMA, ada teman saya Gunawan, minjemin Ricoh 500G. Itu saya pertama kali motret, 17 Agustus 1977. Jadi saya pertama kali motret 1977, 17 Agustus. Itu ya, ofisialnya tahun 77 ya, ofisialnya ya. Official. Oke. Nah, ini dari Laksana Nurwan. Karya foto bisa dipatenkan nggak sih Om, kaitannya dengan haki? Mestinya bisa. Lukisan didaftarkan, lukis foto didaftarkan. Tapi sampai sekarang setahu saya nggak ada yang daftarkan foto karena foto saya bagus, bisa mungkin lebih bagus lagi kan. Foto kan terjadi terus. Betul. Dan zaman sekarang susah untuk merasa foto kita bagus banget, susah ya. Susah karena tiap kali kita semua orang motret ya. Kita promo merasa bagus saja, ada yang lebih bagus pasti gitu. Susah zaman sekarang. Oke. Dari Next Pekayon. Saya masih kepikiran di sesi state fotografi kemarin yang Omar Bain nyelundupin lensa. Oh ini yang kemarin itu yang nyelundupin lensa buat motret-motret siapa waktu itu Jazz yang sama Jazz, iya. Tower of Power. Nah, kalau caranya agak ilegal gitu apa boleh dipublish? Ya, nggak apa-apa. Pinter-pinter saya kok. Itu kan aturan lokal. Wartawan nggak boleh masuk. Saya bisa masukin tanpa menyakiti satpamnya kok. Itu pinter-pinter saya. Gitu. Seperti gini ada aturan lokal ya, yang bukan aturan tidak menyangkut etika macam-macam ya. Dia supaya aturan lokal aja ya, supaya tertib. Di situ saya langgar, saya merasa nggak bersalah. Atau gini, suatu tempat di mana kalau motret bawa kamera bayarnya 1,5 juta ya. Nah itu saya sengaja bisa menyelundupin kamera untuk motret. Ya kayak lokalisasi tadi, masuk lokalisasi boleh nggak sih bawa kamera? Saya bisa motret itu yang gambar pekerja PKS, PSK itu. Jangan kepleset. Iya, enggak PSK, salah. PSK di bawah umur itu saya susah loh bawa kamera gede. Nikon F4, coba ada googling Nikon F4. Gede banget itu. Pakai flash pula. Pakai flash, iya. Nih dari Juragan Nerwan nih. Wah, izin siapa tahu nanti ngelukis fotonya Kang Bain. Aku juga dong dilukis dong. Jangan Bain doang. Manajernya nih. Foto saya jadi lukisan ya. Foto saya di lukisan itu ada satu yang di Asa Tinggi, terus yang di Sumba, pembangun rumah Sumba. Saya pernah lihat lukisannya, yang lukis kirimin ke saya. Terus Soeharto pernah ada yang melukis. Terus Pak Habibie pernah ada yang melukis, ditunjukkan saya hasil lukisannya. Cukup banyak, hampir saya 10 lebih lah yang melukisnya kirim ke saya ya. Tapi saya nggak selalu saya simpan. Om, ini dari Radit Bandit. Kalau pakai software fotografi bajakan, etis nggak Om? Photoshop bajakan. Ya jangan, malu-maluin lah. Malu-maluin. Don't these people difficult lah. Jangan kayak orang susah. Ya. Pinjem. Jangan kayak orang susah. Pinjem yang bajakan. Kalau Anda fight beli yang original, itu Anda lebih proud juga. Pride juga. Oke, ini dari ini tadi sudah masalah hak atas kekayaan. Tapi gini, saya kasih tahu ya. Software seperti Photoshop, sama Lightroom segala itu kalau mau dikunci habis-habisan, kalau Anda bacakan nggak bisa jalan, mungkin kan? Kenapa nggak dikunci? Kenapa Windows juga nggak dikunci mati-matian? Jawabannya adalah kalau dikunci mati-matian, orang yang nggak mampu beli akan pakai saingannya, dan saingannya akan berkembang. Ngerti nggak? Jadi Windows tuh walaupun harus bayar, tapi kalau dikunci habis-habisan nanti orang pakai Linux berkembang. Kalau Photoshop dikunci mati, orang pakai yang di Linux itu namanya apa itu? Ya itu nanti saingannya berkembang. Jadi walaupun dia nggak mau dibajak, tapi dia nggak mau kunci habis-habisan. Kalau kunci habis-habisan orang habitnya akan berpaling gitu loh. Itu salah satu rahasia bisnis yang saya kasih tahu ke Anda ya.